Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dian Prawira selaku dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Raffi Pratama dan pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Fahdil Rehandi, Floris Sitaweni, dan Vans Mailan Goseragi, akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami pada mata kuliah data warehouse ini dengan judul Arsitektur Data Warehouse dan Proses ETL Komprehensif untuk Studi Kasus Industri Nyata, yaitu kami ambil adalah industri hotel. Langsung saja kita masuk kepada bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Nah, seperti Bapak dan teman-teman lihat bahwa Selimut Senja Hotel, nama dari perusahaan hotel yang kami ambil, merupakan bisnis hotel yang melayani kebutuhan penginapan bagi wisatawan, pelaku bisnis, maupun tamu yang datang karena aktivitas pariwisata dan tingginya mobilitas antar wilayah. Nah, seperti yang kita lihat juga, bisnis ini itu sangat bergantung pada tingginya mobilitas antar wilayah. Namun, pihak manajemen mereka menghadapi satu masalah besar, yaitu data mereka tersebar di mana-mana, seperti data reservasi, data pelanggan, sampai ulasan tamu masih terpisah di sistem operasional yang berbeda. Akibatnya, sulit sekali untuk melakukan analisis strategis. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan adalah membangun sebuah data warehouse. Tidak hanya untuk mengintegrasikan data internal hotel, tapi kami juga menariknya selangkah lebih maju lagi dengan memadukan bersama data eksternal. Tujuannya adalah agar manajemen itu bisa melihat gambaran utuh, mulai dari matriks pendapatan, tren pembatalan, hingga menganalisis apa dampak dari mobilitas kedatangan penumpang pesawat terhadap lonjakan booking kamar di hotel mereka. Tujuan dan kebutuhan KPI yang kami terapkan adalah, pertama, kami merancang tabel pendukung, yaitu dimensi waktu, pengguna, properti, dan juga dimensi lokasi. Kedua, kami membangun tabel fakta. Disinilah kami memisahkan antara fakta internal berupa transaksi, reservasi, dan review, dengan fakta eksternal yang secara spesifik menampung data kedatangan penumpang pesawat. Yang ketiga, arsitektur ini kami rancang agar mampu menjawab 3 KPI strategis manajemen, yaitu menghitung RevPAR atau Revenue per Available Room di setiap kota, memetakan tren tingkat pembatalan harian, dan melihat korelasi antara volume penumpang yang mendarat di bandara utama dengan tingkat reservasi hotel di kota tersebut. Nah, agar penjelasan proyek ini tetap terukur dan fokus, kami menetapkan batasan teknis ke dalam 4 fase utama. Pada fase analisis atau fase pertama, kami membatasi fokus hanya pada proses manajemen reservasi review pengguna dengan pendekatan STARSIM. Lalu pada fase kedua itu fase analisis, fase data sumber, untuk internalnya, kami mensimulasikan operasional SSH Selimut Senja Hotel menggunakan dummy data di PostgreSQL dengan minimal 10.000 baris. Sedangkan eksternalnya, kami menggunakan satu dataset publik resmi dari BPS terkait jumlah penumpang pesawat tahun 2024. Dan pada fase terakhir, yaitu fase ketiga, fase implementasi ETL, seluruh pipeline ekstraksi dan transformasi kami bangun menggunakan Python dengan library-nya itu Perfect. Kami juga menetapkan slowly changing dimension atau SCD tipe 2 khusus pada dimensi property. Dan fase terakhirnya, yaitu analisis dan visualisasi, kami dibatasi untuk menjawab 3 KPI strategis yang sudah saya sebutkan pada sebelumnya. Setelah batas ini ditetapkan, selanjutnya kita akan membedah bagaimana fondasi arsitekturnya dirancang, yaitu pada bab 2. Nah, memasuki bab 2 ini, di tahap awal kami mengidentifikasi 3 proses bisnis utama pada platform Selimut Senja Hotel. Pertama adalah transaksi internal, yaitu manajemen reservasi kamar yang mencatat matriks krusial seperti pendapatan dan pembatalan. Kedua, manajemen ulasan dan penilaian yang berfungsi sebagai indikator kepuasan tamu. Lalu yang ketiga, atau poin esensialnya, yaitu integrasi faktor pariwisata eksternal. Yang perlu digarisbawahi adalah analisis antara data internal hotel dan data eksternal bandara ini kami lakukan menggunakan drill across gitu. Jadi integrasinya dibangun secara logis melalui kesamaan dimensi waktu dan juga dimensi lokasi, bukan dengan kayak memaksa relasi Frankie gitu secara langsung. Lalu pada poin 2.2, yaitu data warehouse based matrix, bisa untuk memetakan logikanya gitu, bisa diperhatikan bahwa pada tabel ini 2 baris pertama, proses reservasi dan review terhubung secara penuh ke seluruh dimensi, yaitu dimensi waktu, pengguna, properti, dan lokasi. Dicentang semua. Namun pada baris ketiga, yaitu kedatangan penumpang yang sifatnya eksternal, proses eksternal itu ditandai dengan silang merah gitu. Nah, artinya apa? Artinya tuh ini nih hanya memiliki relasi dengan dimensi waktu dan lokasi. Nah, hal ini tuh bisa rasional karena data publik dari bandara itu memang nggak menyimpan identitas siapa penumpang spesifik atau hotel apa yang mereka pesan. Lalu pada poin 2.3 itu pemodelan, berdasarkan matriks yang sudah kami susun, kami membangun pemodelan STARSIM sebagai penyedia konteks analisis. Kami merancang 4 tabel dimensi, yaitu ada dimensi waktu, ini untuk hierarki historis, lalu dimensi pengguna, ini untuk profil tamu, dimensi properti, ini untuk detail hotel yang dilengkapi dengan kolom khusus untuk slowly changing dimension, dan dimensi lokasi, ini untuk pemetaan geografis.
Lalu juga kami membuat 3 tabel fakta, yaitu fakta reservasi untuk transaksi, fakta review untuk scraping, dan fakta kedatangan penumpang untuk menarik matriks mobilitas orang di bandara. Nah, pada poin selanjutnya itu diagram StarSim. Nah, sebagai visualisasi arsitekturnya, kami memecah skema ini menjadi beberapa data mart gitu. Nah, di layar ini data mart terkait dengan reservasi dan kedatangan penumpang. Disinilah konsep across yang disebutkan di awal tadi bekerja gitu. Tabel fakta internal reservasi dan fakta eksternal kedatangan itu tidak saling terhubung secara langsung. Mereka bisa berkomunikasi secara di saat analisis dilakukan melalui dimensi penengahnya, itu dimensi waktu dan juga dimensi lokasi. Jadi dimensi ini fakta reservasi dan fakta ini itu hanya bisa ada berhubungan dengan dimensi waktu dan juga dimensi lokasi. Nah, dengan fondasi arsitektur yang sudah kami buat, langkah selanjutnya adalah merealisasikan data tersebut ke dalam database dan membangun alur otomatisasinya. Untuk proses pada bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjalankan fase ketiga. Jadi untuk fase ketiga sendiri itu adalah terkait dengan data internal dan juga data eksternal. Jadi untuk data internal sendiri, jika kita lihat di sini ada dua folder utama, yaitu script dan SQL. Untuk folder script ini isinya kode Python dan SQL ini isinya file-file SQL. Dan di sini sudah distandarisasi, jadi dari user sendiri itu bisa tahu untuk running yang mana terlebih dahulu. Nah, untuk data internal kita akan running file pertama lalu script Python yang nomor 2 ini dan juga SQL yang ketiga. Jadi yang pertama kita akan jalankan yang pertama terlebih dahulu. Jadi ini adalah SQL untuk membuat skema awal dari OLTP-nya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di readme.md-nya sini sudah ada perintah untuk bagaimana cara menjalankannya. Jadi kita akan menjalankannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita Ctrl C, buka terminal, kita Ctrl V, kita jalankan. Nah, di sini sudah tercipta. Lalu kita bisa cek dengan mengganti flag F menjadi flag C. Lalu ini adalah perintah untuk melihat isi tabelnya. Nah, jika dapat dilihat di sini sudah terimplementasi. Selanjutnya kita akan melakukan seeding dari kode Python yang kedua. Nah, jadi kita akan jalankan kode yang kedua. Nah, karena saya menggunakan OS Mac, jadi untuk Pythonnya sendiri itu perintahnya Python 3. Dijalankan dan berhasil. Nah, setelah berhasil kita akan mencoba untuk melakukan validasi menggunakan file SQL yang ketiga, karena file SQL yang ketiga ini sudah ada rules tertentu. Misal pada bagian yang terakhir ini rules dimana harus rating itu rentangnya 1 sampai 5, tidak boleh lebih dari itu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ctrl C, Ctrl V, dan muncul hasil validasinya. Kita bisa lihat di sini bahwa semuanya telah lulus. Nah, dengan ini implementasi data internal awalnya sudah selesai. Selanjutnya adalah terkait dengan data eksternal. Dapat dilihat data eksternal itu sendiri kami ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, yaitu terkait dengan jumlah penumpang pesawat di bandara utama, dan dia itu per individu. Dan kami akan ngambil datasetnya itu yang tahun 2024. Kenapa? Karena dataset yang 2025 maupun 2026 itu tidak konsisten. Dalam artian masih belum up to date gitu. Jadi kita ambil yang paling relevan, yang paling dapat digunakan gitu untuk proses ETL ini sendiri. Nah, kami download, kami tidak menggunakan API-nya, jadi kami download dalam bentuk CSV. Lalu dapat dilihat di sini, ini adalah hasil dari dataset eksternal yang sudah kami taruh di project. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu implementasi ETL pada proyek data warehouse Selimut Senja Hotel. Tujuan dari bab 4 ini adalah menjelaskan bagaimana data dari sumber internal dan eksternal diproses sampai masuk ke data warehouse. Data internal berasal dari database PostgreSQL OLTP, sedangkan data eksternal berasalkan dari file CSV BPS tentang jumlah penumpang pesawat di bandara utama tahun 2024. Dalam proses ini kami menggunakan beberapa tools, yaitu PostgreSQL, Python, Pandas, PsychoPG2, Python.env, dan Prefect. Nah, ini adalah file 5 etldw prefect ssh.py. File ini adalah file script utama yang digunakan untuk menjalankan proses ETL. Di bagian awal terdapat beberapa library yang digunakan, kemudian ada lokasi file CSV BPS, serta pemetaan nama bandara ke kota. Nah, pemetaan ini penting agar data penumpang bandara bisa digabungkan dengan data lokasi pada data warehouse. Tahap pertama adalah extract. Pada tahap ini, sistem mengambil data internal dari tabel user, location, properties, reservation, cancellation, dan reviews.
Selain itu, sistem juga membaca data eksternal dari file CSV BPS yang berada di folder data raw. Hasil ekstraksi ini kemudian disimpan dalam bentuk data frame agar bisa diproses pada tahap berikutnya. Pada bagian ekstrak OLTP, skrip mengambil data dari database OLTP. Data yang diambil meliputi data pengguna, lokasi, properti, reservasi, pembatalan, dan review. Data ini merupakan sumber internal dari proses sistem operasional Selimut Senja Hotel. Lalu pada bagian ekstrak BPS CSV, skrip membaca file CSV BPS. Data ini adalah data eksternal yang digunakan sebagai data tambahan untuk melihat hubungan antara mobilitas penumpang bandara dan aktivitas booking hotel. Nah, di sini terlihat bahwa data BPS masih berbentuk tabel statistik karena bentuknya belum sesuai dengan struktur data warehouse. Data ini perlu dibersihkan dan diubah terlebih dahulu pada tahap transformasi. Tahap kedua adalah transform. Pada tahap ini data dibersihkan dan disesuaikan dengan struktur data warehouse. Tanggal dari data reservasi, review, dan BPS digunakan untuk membentuk dimensi waktu. Lalu data lokasi digunakan untuk membentuk dimensi lokasi. Data pengguna digunakan untuk membentuk dimensi pengguna. Data properti digunakan untuk membentuk dimensi properti. Kemudian data reservasi, review, dan kedatangan penumpang dibentuk menjadi tabel fakta. Pada bagian transform dimension, skrip membentuk tabel dimensi. Dimensi waktu dibuat dari seluruh tanggal penting. Dimensi lokasi dibuat dari data lokasi internal dan pemetaan bandara. Lalu dimensi pengguna dibuat dari data pengguna. Sementara itu, dimensi properti dibuat dari data properti hotel. Selanjutnya, fungsi dari Clean Passenger Count digunakan untuk membersihkan jumlah penumpang dari data BPS. Nilai kosong atau tanda yang tidak dapat diproses akan disesuaikan, lalu jumlah penumpang diubah menjadi angka agar bisa dimasukkan ke data warehouse. Lalu pada bagian transformasi fakta, sistem melakukan pencocokan key. Misalkan user ID dicocokkan dengan pengguna key, property ID dicocokkan dengan property key, dan seterusnya. Hasil pencocokan ini digunakan agar tabel fakta bisa terhubung dengan tabel dimensi. Nah, selanjutnya bagian berikutnya yaitu Slowly Changing Dimension Type 2. Pada dimensi properti, metode ini digunakan karena data properti hotel bisa berubah. Misalnya rating bintang, jumlah kamar, harga per malam, atau tipe akomodasi. Jika terjadi perubahan, data lama tidak langsung dihapus atau ditimpa. Sistem akan menandai data lama sebagai tidak aktif lalu membuat baris baru sebagai versi terbaru. Dengan cara ini, riwayat perubahan properti tetap tersimpan. Nah, pada kode ini, sistem membuat atribut hash dengan mendeteksi perubahan pada atribut properti. Jika nilai hash berubah, artinya ada perubahan data, maka versi lama akan ditandai sebagai tidak aktif, lalu sistem memasukkan versi baru sebagai data properti yang aktif. Pada kode ini, sistem membuat atribut hash untuk mendeteksi perubahan pada atribut properti. Jika nilai hash berubah, artinya ada perubahan data, maka versi lama akan ditandai sebagai tidak aktif, lalu sistem memasukkan versi baru sebagai data properti yang aktif. Nah, pada skema dimensi properti, terdapat beberapa kolom pendukung SCD tipe 2, yaitu effective date, expiry date, is current, dan atribut hash. Kolom effective date menunjukkan kapan versi data mulai berlaku. Expiry date menunjukkan kapan versi lama berakhir. Is current menandai data yang masih aktif, sedangkan atribut hash digunakan untuk mendeteksi perubahan. Lalu tahap ketiga adalah load. Pada tahap ini data yang sudah diproses dimasukkan ke database data warehouse SSH data warehouse. Proses load dilakukan secara berurutan. Tabel dimensi dimuat terlebih dahulu, yaitu dimensi waktu, lokasi, pengguna, dan properti. Setelah itu tabel fakta dimuat, yaitu fakta reservasi, fakta review, dan fakta kedatangan penumpang. Nah, lalu pada bagian load dimensions, data dimensi dimasukkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena tabel fakta membutuhkan key dari tabel dimensi. Dengan urutan ini, hubungan antar tabel di data warehouse bisa tetap terjaga. Lalu tahap selanjutnya, setelah dimensi selesai dimuat, bagian load fact memasukkan data ke tabel fakta. Tabel fakta yang dimuat adalah fakta reservasi, fakta review, dan fakta kedatangan penumpang. Nah, di bagian akhir dari script, seluruh proses digabungkan ke dalam satu flow utama bernama SSH Hotel ETL Flow. Nah, ini dia. Flow ini menjalankan proses dari extract, transform, sampai ke load secara berurutan. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian demo. Pertama, saya pastikan terminal berada di folder agar script bisa dijalankan dengan benar. Lalu saya memasukkan perintah sebagai berikut, yaitu Nah, setelah dijalankan, prefect akan mengatur proses extract, transform, dan load sampai selesai. Jika berhasil, flow akan menunjukkan status selesai atau completed. Lalu sekarang saya akan masuk ke bagian demo. Pertama, saya pastikan terminal berada di folder proyek AgaScript dapat dijalankan. Lalu saya menjalankan prefect server start untuk memulai prefect secara lokal. Lalu saya buka terminal baru dengan menjalankan script 05 etl
Data Warehouse Prefect SSHPY. Setelah dijalankan, Prefect akan mengatur proses ekstrak, transform, dan load sampai selesai. Nah, di sini bisa dilihat alurnya statusnya sudah selesai. Lalu kita akan masuk ke Prefect secara localhost. Nah, pada tampilan Prefect ini kita dapat melihat bahwa proses ETL berjalan sebagai satu flow. Setiap task memiliki status masing-masing sehingga bisa dilihat di sini, sehingga prosesnya bisa lebih mudah dipantau. Nah, ini dia. Nah, task di sini terlihat bahwa menunjukkan kalau urutan proses ETL dimulai dari pengambilan data internal serta eksternal, kemudian pembentukan dimensi, lalu setelah pembuatan dimensi, pembentukan tabel fakta. Setelah pembentukan tabel fakta, diakhiri dengan pemuatan fakta ke data warehouse. Oke, kita lanjut pada bagian terakhir presentasi dari kelompok 5 ini. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita mengekstrak wawasan bisnis dari data warehouse yang sudah tim kami bangun, yang merangkum bab 5 tentang hasil analisis dan visualisasi data, serta bab 6 bagian kesimpulan. Nah, sebelum membedah hasilnya, pertama-tama kita harus menjalankan library Python yang dibutuhkan untuk tahap ini, yaitu Pandas untuk manipulasi data tabular, Matplotlib, dan Seaborn untuk menggambar grafik visualisasi, serta Python.env untuk menghubungkan skrip ke database secara aman. Setelah semua library-nya siap, kita akan menjalankan script Python untuk memproses data dari data warehouse dan merender visualisasinya. Nah, bisa dilihat di layar program telah selesai berjalan dan output berupa file gambar visualisasi yang berformat PNG. Ini sudah tersimpan otomatis di folder yang disediakan. Mari kita bedah hasilnya satu persatu. Yang pertama, visualisasi revenue per available room per kota destinasi. Nah, melalui analisis ini kita menemukan bahwa jumlah ekspansi kamar yang banyak tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya pendapatan. Sebagai rekomendasi strategis, pengelolaan properti di Medan dapat dijadikan benchmark karena terbukti memiliki efisiensi RevPAR yang tinggi. Sedangkan untuk kota dengan RevPAR di bawah rata-rata seperti Jakarta, Bandung, dan Makassar, manajemen perlu mempertimbangkan penerapan dynamic pricing untuk meningkatkan efisiensi pendapatan dari kamar yang sudah ada tanpa harus menambah properti baru. Nah, selanjutnya di visualisasi yang kedua, yaitu visualisasi tren tingkat pembatalan harian. Berdasarkan hari rencana check-in, tingkat pembatalan tertinggi ternyata menumpuk pada pertengahan minggu, yaitu hari Rabu dan Kamis. Nah, untuk mengantisipasinya, kami merekomendasikan hotel menerapkan kebijakan tarif non-refundable khusus untuk pertengahan minggu. Selain itu, manajemen juga bisa menerapkan strategi overbooking yang terstruktur sebesar 10-15%. Visualisasi ketiga, ini mengintegrasikan data internal hotel dengan data publik BPS. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat kolerasi linier yang kuat antara volume kedatangan penumpang di bandara dengan jumlah reservasi hotel. Sebagai contoh, Jakarta memiliki lalu lintas bandara yang sangat tinggi, mencapai 2,4 juta penumpang di bulan Juli. Namun, reservasi hotelnya hanya sekitar 99. Kalah dari Makassar yang penumpangnya jauh lebih sedikit, namun mampu mencetak reservasi sebanyak 133. Daripada mengandalkan musim bandara yang ramai, strategi pemasaran hotel harusnya lebih difokuskan pada pemanfaatan event lokal atau memperkuat kemitraan B2B secara langsung dengan maskapai. Nah, sebagai penutup, capaian teknis dari proyek data warehouse kami telah sukses membangun model star skema yang memisahkan sistem operasional atau OLTP dan analytical atau OLAP. Alur ETL ini menggunakan Python dan Prefect yang terbukti dapat memuat belasan ribu baris data tanpa anomali, serta mampu menangani slowly changing dimension tipe 2 pada tabel properti dengan baik. Meskipun demikian, proyek ini masih memiliki keterbatasan di mana data BPS masih berlevel agregasi bulanan, dan skrip visualisasi masih bersifat statis. Untuk pengembangan selanjutnya, kami menyarankan yang pertama adalah integrasi API eksternal secara real-time dan harian. Kedua, implementasi business intelligence seperti Tableau untuk dashboard interaktif, dan yang terakhir, pemanfaatan data historis untuk memodelkan machine learning guna meramalkan permintaan kamar di masa yang akan datang. Sekian demo untuk menjalankan program yang telah kami bangun dan presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.